Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau di tengah-tengah penyakit coronavirus atau penyakit COVID-19. Saya percaya selama kita mengikuti aturan-aturan nyata di bumi ini, tiang awan dan tiang api menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saja kita mengambil Alkitab kita dan kita akan membacakan ayat-ayat ini, dan nanti kita akan membuat kesimpulan lalu kita berdoa, karena dalam beribadah kita tidak boleh berlama-lama karena masih dalam posisi atau situasi COVID-19. Kita mengikuti saja aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah dengan waktu yang diberikannya. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya Tuhan Yesus menolong kita. Dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar. Sekali lagi, sebab ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara-saudariku sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah karena dosa. Dosa telah membuat orang menderita, dosa telah membuat orang sengsara, dosa telah membuat orang tidak melihat kemuliaan Allah, dosa telah menciptakan permusuhan, dosa telah melahirkan ketidaknyamanan antara satu dengan yang lain. Tetapi yang pasti Alkitab berkata dalam tema renungan saya, karena dosa. Alasan pertama mengapa kita mengalami hal-hal yang dimana persaudaraan, yang dimana penderitaan, yang dimana kesulitan, yang dimana pergumulan, yang dimana sakit penyakit tidak pernah berakhir. Alasan pertama, karena tidak ada yang benar. Seluruh manusia, kata Alkitab, jangan percaya kepada manusia karena manusia itu bohong. Roma 3 ayat 23, karena semua telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia sudah tidak berjalan lagi dalam aturan-aturan Tuhan, tetapi oleh anugerah dan pertolongan Tuhan hari ini. Haleluya, saya mau menyampaikan informasi kepada saudara dan saya, bahwa karena dosa yang pertama, tidak ada seorang pun yang benar, kata Alkitab. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang benar. Marilah kita berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang benar, orang-orang jujur, orang-orang yang melepaskan diri dari ketidakmungkinan menuju kepada aturan-aturan Tuhan, yang dimana selama kita berjalan dan kita minta pengampunan, dan Tuhan sudah menguduskan kita, dan Tuhan sudah menyucikan kita dari lumpur dosa maut yang menekan, mengancam kita, sehingga kita mengalami kematian dan maut. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan sudah membenarkan saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, karena dosa tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang berakal budi. Otak manusia, kehidupan manusia semakin sempit. Peri kemanusiaan manusia semakin dangkal, persaudaraan semakin rendah, persahabatan semakin kecil. Itu sebabnya Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mempertemukan, untuk mendamaikan saudara dan saya, agar saudara dan saya memiliki akal budi yang sehat, sehingga persaudaraan, pertemanan di dalamnya dikerjakan oleh kekuatan Roh Kudus. Baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan sekarang kita menurut karismatik Pentakosta, kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus bagi Bapak Ibu dan bagi saya tentunya. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, karena dosa tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kitab Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Apa
apabila saudara di dalam dunia ini hidup dalam tempo waktu yang sangat panjang, lalu saudara tidak peduli, saudara tidak mau mencari Tuhan, kata Alkitab, manusia akan masuk di dalam kebinasaan. Marilah kita pada hari ini untuk mau mencari Tuhan, untuk rindu mencari Tuhan. Seperti Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya, oleh karena pertolongan Tuhan kita ada di sini. Karena kerinduan hati Tuhan kita ada di sini. Karena kemauan saudara dan tekad saudara untuk mencari Tuhan, saudara ada di dalam gereja Tuhan. Berapa banyak saudara yang rindu untuk ditolong Tuhan pada hari ini? Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat setelah kami mendengar 3 hal penting. Hal yang pertama, karena dosa tidak ada seorang pun yang benar. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu, pada hari ini kami akan bersama-sama berusaha untuk melepaskan diri dari dunia ini, untuk mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lihatlah semua tangan-tangan yang terangkat. Kalau mereka datang dengan beban, dengan pergumulan rumah tangga, masalah suami, masalah anak, masalah istri, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah pendidikan, masalah apa saja, dan masalah sakit penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migren, asam urat, kanker, tumor, di dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Virus COVID-19 yang sedang terjadi melanda dunia, Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus berjuang dan melawan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalamnya kami mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan prokes COVID-19. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh mujizat Tuhan Yesus, menolong dan memberkati umat-Mu pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat terjadi, pulih, sembuh, mujizat terjadi. Terima dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput, membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam waktu yang terbatas ini saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah yang pertama jam 9 pagi dan ibadah yang kedua jam 10 pagi. Tentunya dalam prokes COVID-19 yang ketat. Informasi yang kedua, ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri Blok C2 nomor 9 Kota Bekasi dilakukan lewat beberapa media. Media pertama bisa melakukan melalui Zoom, yang kedua melalui WhatsApp, yang ketiga lewat SMS, video call, atau by phone atau telepon langsung. Informasi yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu apabila Bapak Ibu mau memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada, anak-anak Tuhan berada, untuk membantu Gereja Bethel Indonesia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, silakan Bapak Ibu transferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101
4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, saya berdoa supaya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus menolong kita dan shalom.